Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga setiap kita selalu dalam kondisi sehat, semangat, dan yang paling penting adalah penuh syukur dan tetap fokus kepada Tuhan. Seperti pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena berkat kasih dan rahmat-Nya kita dipertemukan kembali dalam ibadah Minggu pagi Gereja Baptis Indonesia Sidomoyo pada Minggu 17 Mei 2020. Kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menyiapkan hati kita kepada Tuhan kita. Walaupun kondisinya berbeda, saat ini kita tidak di dalam gedung gereja, tetapi kita percaya bahwa ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus hadir dan mencurahkan Roh Kudus serta berkat-Nya. Mari kita akan siapkan hati kita untuk datang kepada Yesus. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada di antara kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan. Ia tidak menahan kebaikan bagi orang yang hidup tidak bercela. Tuhan tidak pernah menahan kebaikan untuk setiap anak-Nya yang hidup menurut kehendak-Nya. Semua yang baik dalam hidup kita itu berasal dari Tuhan kita. Saat ini mari kita akan dengan sepenuh hati kita menyembah Tuhan, memberikan persembahan yang harum kepada Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa ingin mengenal Tuhan. Sebuah pujian, mengenal-Mu.
Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu Tuhan, kami ada untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, dengan hati penuh syukur kami datang kepadamu. Kami sungguh berterima kasih kepada Engkau Tuhan, jika saat ini kami dalam kondisi yang sangat baik, kami sehat, kami bisa bersama-sama dengan keluarga kami. Kami tidak kekurangan satu apapun. Itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersyukur dan bersukaria karena tangan-Mu selalu memegang erat kami dalam setiap kondisi apapun di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kami juga bersyukur kepada-Mu karena berkat kasih dan rahmat-Mu, saat pagi hari ini kami siap untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami siap untuk mempersembahkan pujian, penyembahan, dan syukur kami sebagai persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami ingin menyerahkan ibadah kami dengan segala keterbatasan kami pada hari ini. Engkau Tuhan yang akan hadir memandang setiap wajah kami dimanapun kami berada, hingga kami boleh merasakan lawatan dan berkat kasih-Mu. Walaupun kami dalam kondisi yang sulit dan terbatas, terima kasih Tuhan, kasih-Mu selalu menyertai kami. Layakan siap kami, anak-anak-Mu, untuk kami boleh menyembah-Mu pada pagi hari ini. Ini Tuhan doa kami, ampuni semua dosa dan keterbatasan kami. Kami berdoa, kami mohon ampun, dan kami bersyukur dalam nama Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita berharap pada orang lain, siapapun itu, bahkan mungkin pada negara ini kita mungkin akan kecewa, mungkin akan tetap cemas dan khawatir. Tetapi ketika kita bersandar kepada Allah Tuhan kita yang kekal, Dia yang lebih besar dan lebih berkuasa dari apapun kesulitan dan masalah kita, maka kita akan menjadi aman, tenang, bahkan tidak ada rasa cemas dan khawatir yang ada dalam hati kita. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Nyanyian pujian nomor 149, Ku bersandar pada yang kekal, akan kita pujikan bait pertama dan kedua. Saatnya kita akan membaca tema bulanan. Ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga pada bulan Mei ini. Kita akan membaca tema kita pada bulan ini 2 kali, dan yang kedua kita akan baca bersama-sama dengan alamat ayatnya. Pada hitungan yang ketiga kita akan mulai membaca bersama-sama. 1,
2, 3. Aku adalah umat pemenang. Sekali lagi, aku adalah umat pemenang. Roma 8 ayat 37. Aku adalah umat pemenang. Walaupun banyak masalah, banyak persoalan, bahkan banyak halangan di sekitar kita, kita adalah umat pemenang ketika kita bersandar dan berserah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pasti akan menguatkan hati kita, meluruskan hidup kita. Kita akan siapkan hati kita dengan sebuah pujian, walau 1000 rebah di sisiku. Bapak Pendeta Yusak Joko Santoso, waktu disilahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat, umat pemenang yang disayangi dan dikasihi Tuhan Yesus. Masih bersemangat? Amin, puji Tuhan. Saudara, saya ingin mengawali khotbah saya pagi ini dengan satu cerita yang bagi saya ini unik. Begini, sekali waktu ada seorang murid sekolah minggu bertanya kepada pendeta. Murid ini bertanya begini, Pak Pendeta, Tuhan itu punya HP enggak ya? Kira-kira jawabannya gimana ya? Saya jawab, pendeta tadi menjawab, oh punya. Oh kalau punya HP, nomor HP-nya Tuhan berapa ya? Terus pendeta tadi menjawab, nomor HP-nya Tuhan itu ada 2. Yang pertama, nomor HP-nya adalah Y333. Terus nomor HP yang kedua adalah M77. Itu adalah Yeremia 33 ayat 3.
Di sana dikatakan, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan selanjutnya. Lalu yang M77 itu artinya Matius 7 ayat 7. Di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan. Carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Nah, itu nomor HP-nya Tuhan. Kenapa? Kamu kok tanya nomor HP-nya Tuhan? Ya saya ingin telepon. Terus dia bertanya lagi, kira-kira Tuhan tahu enggak ya nomor HP saya? Ya. Pendeta tadi menjawab, oh Tuhan tahu. Tuhan kan maha tahu. Tuhan tahu nomor HP-mu, Tuhan tahu nomor HP-nya ayahmu, ibumu, atau siapapun Tuhan tahu. Bahkan Tuhan tahu ketika kamu telepon lewat HP, ketika kamu SMS, ketika kamu WA, Tuhan tahu kamu telepon, WA, SMS dengan siapa, Tuhan tahu, walaupun orang lain nggak tahu. Bahkan Tuhan juga tahu waktu kamu telepon, waktu kamu SMS, waktu kamu WA, Tuhan tahu apa isinya telepon itu, apa isinya WA itu, apa isinya SMS itu. Tuhan tahu walaupun orang lain nggak tahu. Untuk kalian yang anak-anak, Tuhan juga tahu kalau kalian itu sukanya main HP, ya. Game apa yang kalian suka HP, suka main di HP, Tuhan juga tahu. Kenapa? Karena Tuhan itu maha tahu. Nah, ini cerita, ya, Bapak Ibu Saudara, yang saya pakai untuk mengawali bahwa memang Tuhan kita itu Tuhan yang maha tahu. Makanya kalau murid sekolah minggu tadi bertanya apakah tahu HP-nya, nomor HP-nya, tahu. Bahkan isinya HP waktu WA, SMS, chattingan, Tuhan tahu dengan siapa dia chattingan, dengan siapa dia WA-nan, Tuhan tahu. Karenanya khotbah pagi ini saya beri judul Tuhan tahu dan mampu. Teksnya dari Mazmur 139 ayat 1-12. Saya ingin bacakan untuk saudara, ya. Demikian firman Tuhan. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu di atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Dan selanjutnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca teks tadi, walaupun belum dibaca semuanya, kita bisa belajar beberapa hal. Ada beberapa kebenaran yang bisa menolong saudara, menguatkan kita, khususnya saat kita menghadapi situasi kondisi yang bisa jadi situasi kondisi yang sulit ini sudah dampaknya luar biasa. Kesulitan-kesulitan terus terjadi. Nah, sekali lagi judul khotbah hari ini, Tuhan tahu dan mampu. Yang pertama kebenarannya adalah Tuhan itu tahu keperluan kita. Ingat dan catat ini. Tuhan itu tahu keperluan kita. Bagaimana Tuhan tidak tahu keperluan kita? Orang HP, nomor HP kita saja Tuhan tahu. Orang isi chattingan kita Tuhan tahu. Kita chatting dengan siapa Tuhan tahu. Apalagi keperluan-keperluan anak-anaknya saudara dan saya, Tuhan juga tahu persis. Amin saudara. Saya mau katakan, di sini dituliskan dengan jelas, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. Tuhan tahu. Nah, kalau Tuhan tahu segala kegiatan kita, semua rencana-rencana kita,
yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati kita. Bahkan di sini dikatakan, sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Tuhan juga tahu. Tentu kita harus meyakini, harus mempercayai bahwa Tuhan juga sangat-sangat tahu apa yang saudara dan saya perlukan. Amin. Ingat ini, ya. Bukan apa yang saudara dan saya inginkan, tapi apa yang saudara dan saya perlukan, butuhkan. Tuhan tahu. Kalau hari-hari ini kita mungkin memiliki keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan yang barangkali kita merasa, wah ini nanti semakin sulit untuk kita penuhi. Saya mau katakan, jangan pernah takut, jangan pernah khawatir kalau kita punya Tuhan Yesus, Allah yang Maha Tahu tadi. Dia tahu keperluan saudara, apa yang saudara butuhkan Dia tahu. Boro-boro keperluan yang memang menjadi kebutuhan saudara dan saya, orang hal yang detail yang kelihatannya tadi tersembunyi, Tuhan juga tahu saudara. Jadi kalau begitu, mari kita yakinkan diri kita masing-masing. Kita punya Tuhan yang Maha Tahu. Dia tahu segalanya, termasuk Dia tahu apa yang saudara dan saya perlukan. Ada nyanyian, Tuhan tahu keperluanku, Tuhan tahu keperluanku hari ini dan juga esok. Tuhan tahu keperluanku. Kalau firman Tuhan hari ini mengajari bahwa Dia tahu yang saudara dan saya perlukan untuk kebutuhan kita hari-hari sekarang yang sulit ini, mari kita saudara merendahkan diri. Itu yang harus saya saudara kerjakan. Rendahkanlah diri di hadapan Tuhan serendah-rendahnya. Jujurlah kepada Tuhan, terbukalah kepada Dia apa yang saudara perlukan. Bukan apa yang saudara inginkan, saudara perlukan. Terbuka kepada Tuhan, jujur dengan rendah hati, minta Tuhan menolong, memberkati. Dia lebih tahu apa yang saudara perlukan, sebab Dia tahu keperluan saudara dan saya. Amin. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua yang saya ingin bagikan dari teks ini, selain Tuhan itu tahu keperluan saudara dan saya, mari kita perhatikan ayat 7-10, salah satunya berbunyi, kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Saudara, pemazmur ini menyampaikan di hadapan Tuhan bahwa dia tidak bisa lepas dari Tuhan. Dia tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Bahkan dia meyakini bahwa dalam segala yang dihadapi, Tuhan tahu. Jadi kebenaran yang kedua yang saya mau bagikan adalah, selain Tuhan itu tahu keperluan saudara dan saya, ingat dan catat, Tuhan juga tahu pergumulan saudara dan saya. Kalau hari ini kita mungkin masih merasa berat menjalani hidup, semuanya sulit karena situasi kondisi ini, dan itu menjadi sebuah pergumulan bagi kita. Ingat dan catat, Tuhan juga tahu persis apa yang saudara dan saya gumuli. Dikiranya Tuhan gak ngerti, dikiranya Tuhan gak tahu pergumulan saudara. Yang saudara rasakan mungkin berat, yang saudara rasakan sulit. Tuhan tahu saudara. Tadi di awal Tuhan tahu segala yang detail dalam diri kita. Masalah kita Tuhan juga tahu. Persoalan-persoalan kita juga Tuhan tahu. Rencana-rencana kita Tuhan juga tahu. Bahkan dosa, salah, pelanggaran kita Tuhan juga tahu saudara. Nah, kalau Tuhan tahu keberadaan kita dan semua beban serta perjuangan kita yang kita jalani sampai hari ini di tengah-tengah situasi kondisi yang sulit ini, tentu mari kita catat, Dia Tuhan kita juga tahu persis setiap pergumulan saudara dan saya. Dia ngerti saudara. Selain keperluan kita, Dia juga ngerti pergumulan saudara itu apa. Terus apa yang perlu kita kerjakan? Kalau tadi Tuhan tahu keperluan kita, yang harus kita kerjakan adalah merendahkan diri, jujur, terbuka kepada Dia saja, tidak usah
perlu menutup-nutupi karena Tuhan tahu bahwa kita perlu ini. Bukan keinginan tapi keperluan kita. Dia tahu, kita jujur, kita terbuka, mohon diberkati. Supaya sungguh nanti Tuhan yang memberkati saudara. Yang kedua, Tuhan tahu pergumulan saudara dan saya, beban saudara dan saya. Tuhan tahu persis. Terus apa yang kita buat? Yang kita harus lakukan adalah percaya dan berharap serta andalkan Dia. Karena Dia tahu pergumulan saudara. Kalau kita mempercayai Dia, kalau kita berharap kepada Dia, kalau kita mengandalkan Dia, Dia yang tahu pergumulan itu, pasti nanti Dia akan menolong saudara dan saya. Amin. Itu hal yang kedua, saudara. Jadi jangan pernah meragukan Tuhan. Dia tahu yang saudara dan saya gumuli, beban-beban saudara saya tahu persis. Mari kita percayai Dia. Mari kita berharap kepada Dia. Dan mari kita mengandalkan Dia. Supaya Dia dengan caranya bertindak menolong segala pergumulan yang saya saudara hadapi sampai hari ini. Yang ketiga, ayat yang ke-11 sampai 12 dikatakan di sana, jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Saudara, kalau manusia itu berpikir dan merasa semuanya sekarang ini gelap, manusia, saudara dan saya memikirkan kondisi situasi ini membuat semuanya suram, tidak ada harapan, seolah-olah semuanya gelap. Sama seperti kemarin ya dalam renungan jam doa yang lalu, seperti Yunus yang masuk di perut ikan, kanan kiri muka belakang, gelap buntu. Seperti kata pemazmur, biarlah kegelapan saja yang melingkupi aku, terang di sekelilingku menjadi malam. Seolah-olah semuanya gelap. Tapi tidak demikian dengan Tuhan kita, saudara. Tuhan yang tahu, Tuhan yang mampu. Dalam ayat ini mengatakan, kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Bahkan malam pun menjadi terang seperti siang. Beda, saudara, pandangan manusia dengan pandangan Tuhan. Sekarang kita sebagai manusia mungkin masih memandang semua seolah-olah gelap, tidak ada harapan karena kesulitan sekarang ini kita belum tahu kapan akan berakhir. Tetapi orang-orang yang percaya harus mengamini seperti pemazmur, sekalipun seolah-olah semuanya gelap, tapi di dalam Tuhan kegelapan tidak akan pernah ada. Bahkan malam pun bisa menjadi terang seperti siang. Amin, saudara. Nah, saudara, ini artinya kebenaran yang ketiga yang bisa kita dapati dari ayat ini. Selain Tuhan itu tahu keperluan saudara, saya, Tuhan tahu pergumulan saudara dan saya. Yang ketiga, Tuhan itu mampu menolong saudara dan saya dari keperluan-keperluan kita, juga dari semua pergumulan kita. Dia mampu menolong saudara dan saya. Amin. Tuhan tahu dan mampu untuk menolong saudara dan saya dari semua yang kita perlukan hari ini, esok, dan selanjutnya. Tuhan juga mampu menolong semua pergumulan yang saudara dan saya hadapi sampai hari ini. Karenanya sekali lagi, ya, seperti di awal tadi, jangan pernah meragukan Tuhan. Walaupun situasi kondisi sekarang ini seolah-olah membuat saudara ragu, bimbang untuk melangkah, karena semuanya seolah-olah buntu. Ada harapan di dalam Tuhan bagi orang-orang yang percaya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ingat tadi ya, cerita di depan, murid sekolah minggu bertanya, apakah Tuhan punya HP? Punya. Nomor HP-nya berapa? Y333. Artinya Yeremia 33 ayat 3. Di sana dikatakan, kalau saudara membuka HP, nomor HP-nya Tuhan ini, lalu di sana akan berbunyi, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan memberitahukan segala yang tidak kau ketahui. Itu nomor HP-nya Tuhan. Kalau kita berseru
keperluan pergumulan kita serukan kepada Tuhan. Tuhan mau beritahu karena Dia punya kemampuan untuk menolong saudara dan saya. Nomor HP yang kedua dari Tuhan adalah M77. Kalau saudara membuka nomor HP itu, lalu di sana saudara akan mendengar suara, mintalah maka kamu akan diberi, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Karena itu adalah Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah kepada Tuhan, terbuka jujur saja kepada Tuhan, tidak perlu ragu, tidak perlu ditutupi, karena Tuhan tahu yang saudara saya perlukan, dan Tuhan tahu pergumulan saudara. Bahkan Tuhan mampu untuk menolong saudara dan saya. Sebagai kesimpulan, sekali lagi saya mau katakan, Tuhan tahu keperluan saudara dan saya, Tuhan tahu pergumulan saudara dan saya hari ini dan esok. Bahkan Tuhan sangat mampu dan masih mampu untuk menolong saudara dan saya dari semua keperluan dan pergumulan kita. Karenanya, rendahkanlah diri kita di hadapan Tuhan. Terbukalah kepada Tuhan. Jujurlah kepadanya. Percaya, berharap, dan andalkan Dia. Dia pasti menolong saudara dan saya. Karena Dia tahu, Dia juga mampu untuk menolong saudara dan saya, memberkati saudara dan saya, walaupun situasi kondisinya sulit sampai hari ini. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati saudara dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kembali kami diingatkan, dikuatkan, disemangati oleh kebenaran firman-Mu, bahwa kami punya Tuhan yang Maha Tahu, yang tahu keperluan kami, yang tahu pergumulan kami, bahkan Tuhan yang mampu menolong keperluan dan pergumulan kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan dan ini juga terus mengajari kami supaya kami merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, jujur dan terbuka kepada Tuhan, percaya, berharap, dan hanya mengandalkan Tuhan. Sehingga dalam situasi kondisi yang sulit ini, kami boleh melihat bagaimana Tuhan berkarya menolong kami, memenuhi keperluan kami, menolong pergumulan kami, dan memberikan yang terbaik kepada setiap kami, anak-anak Tuhan, yang tetap setia, tetap terbuka, jujur, dan terus percaya, berharap, dan mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah firman-Mu dalam pengertian setiap kami, dan mampukan dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami bisa sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari-hari ini dan selanjutnya. Kami mengucap syukur. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. King of all days, also highly exalted, glorious in heaven, my Lord. Humbly you came to the earth you created, all for love's sake became Lord. Here I am to worship, here I am to bow down. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi ini, dan kita memberikan persembahan dengan syukur, dan kita mohon kepada Tuhan supaya di sepanjang minggu ini nanti Tuhan terus menyertai kita. Dia yang tahu dan Dia yang mampu menolong saudara dan saya, termasuk keperluan-keperluan kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di penghujung ibadah kami pagi ini, sekali lagi kami bersyukur karena Engkau sudah berkenan memberkati kami. Biarlah berkat hari ini sungguh-sungguh menolong kami seluruh jemaat-Mu untuk bangkit, untuk terus kuat, untuk terus bersemangat. Karena kami punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang tahu
keperluan dan pergumulan kami, bahkan Tuhan yang mampu menolong untuk memberkati kami. Kami hari ini menyerahkan persembahan kami dengan segenap ketulusan hati. Hidup kami, pelayanan kami, ibadah kami, bahkan harta kami yang kami kumpulkan berupa uang. Mohon Tuhan sucikan agar seluruh persembahan hari ini sungguh-sungguh menjadi persembahan yang berkenan di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami hamba-Mu terus berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, baik pribadi maupun keluarga. Dari mulai anak-anak kami yang masih kecil sampai kepada yang sudah usia lanjut. Tuhan berkati kehidupan mereka dalam hari-hari mereka di sepanjang minggu ini dengan berkat kebaikan dan kemurahan Allah. Tuhan bentengi hidup mereka dengan kuasa ilahi. Tuhan limpahi mereka dengan damai sejahtera Allah. Tuhan tolong sertai seluruh aktivitas dan tugas-tugas mereka, agar karena berkat anugerah pertolongan dan campur tangan Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus segenap jemaat Tuhan beroleh kelancaran dan keberhasilan, dimudahkan dari segala tugas usaha kerjanya, sehingga mendapatkan segala yang baik yang berasal daripada Tuhan. Berkati mereka yang sakit supaya mereka bisa segera disembuhkan. Berkati yang sedang berduka supaya mereka boleh dihiburkan. Berkati segala rencana dan tugas-tugas mereka supaya mendapatkan yang terbaik, karena Tuhan menolong memberikan kelancaran dan kemudahan. Berkati rumah tangga mereka dengan berkat-berkat rumah tangga. Berkati mereka dengan semangat yang baru agar dalam kondisi seperti sekarang ini tetap bersemangat, tetap rindu untuk terus memuliakan Tuhan, beribadah, bersekutu, berbakti, berdoa, bahkan melayani. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan sidang jemaat-Mu kepada Tuhan yang berkuasa, yang tahu dan yang mampu memberkati mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengakhiri dengan penuh syukur dan mendoakan seluruh jemaat-Mu serta memohon berkat Tuhan. Sidang jemaat, kita akhiri ibadah dan kita akan melanjutkan kegiatan kita masing-masing hari ini. Terimalah kiranya berkat-Nya. Kiranya berkat damai sejahtera, kasih karunia dan kemurahan Allah di dalam Yesus Kristus terus dilimpahkan dalam kehidupan-Mu, bahkan terus mewarnai dan menghiasi langkah-langkah perjalanan-Mu melalui dan di dalam persekutuan penghiburan Tuhan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Kristus, hamba mohon berkat dan mengakhiri ibadah pagi ini. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak fisik, jangan lupa selalu cuci tangan dan memakai masker ketika berada di luar rumah. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know God is on the move, on the move. Hallelujah, God is on the move in many mighty ways. God is on the move, on the move. Hallelujah, God is on the move today. Anytime in weakness someone falls upon their knees, or dares to speak the truth that sets men free. Anytime the choice is made to stand upon the word, I know God
someone says send me, here I go. I know, I know, I know, I know. God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. God is on the move, hallelujah. God is on the move in many mighty ways. God is on the move, hallelujah. God is on the move today. I see a generation standing on the truth in each and every nation. God is on the move. Anytime a heart turns from darkness to light, anytime temptation comes and someone stands to fight, anytime somebody lives to serve and not be served, I know, I know, I know, I know.